Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Muhammad Iqbal Pratama dengan NIM 251093105 dari jurusan Teknik Industri pada mata kuliah Bahasa Indonesia kelas FT13. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau menceritakan perjalanan saya bisa masuk dan berhasil masuk Universitas Andalas. Perjalanan panjang mengenai perkuliahan dimulai ketika saya menduduki bangku sekolah menengah atas. Saya merupakan lulusan dari Madrasah Aliyah Negeri 1, Kota Lubuk Linggau, di mana di situ tempat saya berkembang dan juga memulai perjalanan perkuliahan tersebut. Sejak duduk di bangku kelas 10, saya bukan hanya menjadi siswa biasa, melainkan siswa aktif yang sering mengikuti berbagai macam perlombaan. Dari kelas 10, saya telah mengikuti Olimpiade Sains Nasional bidang ekonomi. Di situ, saya menjadi perwakilan sekolah saya pada ajang tersebut pada tahun 2023 dan juga 2024. Tapi sayangnya, saya belum berhasil mendapatkan kata juara tersebut. Banyak perlombaan lain yang saya ikuti, tapi juga banyak kata kegagalan ataupun kekecewaan. Dari lomba speech ataupun MyRace atau Madrasah Young Research Competition, di situ saya bertekad ataupun di situ saat-saat saya mencari jati diri, di mana arah yang benar untuk saya ikuti. Dan pada kegagalan tersebut banyak sekali kekecewaan yang saya rasakan. Karena saya berpikir, kenapa dengan berbagai macam lomba ini saya hanya mendapatkan kata gagal. Tetapi langkah kemenangan itu dimulai ketika saya mengikuti kompetisi sains madrasah, di mana saya berhasil mendapatkan juara 1 tingkat Kota Lubuk Linggau pada bidang ekonomi terintegrasi. Hal ini memberikan dampak bagi saya bahwa kegagalan-kegagalan kemarin itu bukan penghalang bagi kalian atau bagi saya untuk bisa mencoba hal-hal baru. Dengan mengikuti kompetisi sains madrasah ini, saya berhasil melaju ke tahap provinsi, tapi sayangnya saya hanya mencapai 20 besar. Cerita kegagalan hingga keberhasilan mengenai perlombaan-perlombaan tersebut saya buat menjadi suatu karangan cerita pendek mengenai tugas yang ada pada sekolah saya waktu itu dengan judul Hidup di Ambang Perlombaan. Saya membuktikan bahwa dengan kegagalan tersebut bukan berarti jalan kita tertutup untuk mencoba hal lain. Tapi dengan kegagalan tersebut itulah menunjukkan proses-proses yang telah kita alami sebelumnya dan menjadikan pelajaran bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Meskipun sering mengikuti berbagai macam perlombaan, hal ini tidak membuat saya lalai dalam pekerjaan ataupun pelajaran di kelas saya. Dari kelas 10 sampai dengan kelas 11 saya konsisten dan menduduki peringkat 1 di kelas. Pada kelas 11 semester 2 saya turun peringkat menjadi peringkat 2, dan pada kelas 12 semester 1 saya turun menjadi peringkat 4. Di situ saya bertanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Tapi juga saya menyadari bahwa ada beberapa faktor yang membuat hal ini terjadi. Hal itu tidak menutup kemungkinan bagi saya untuk selalu memperbaiki diri dan mencoba hal-hal yang baru lagi. Dan membuat saya tetap semangat dan menjadi lebih baik lagi. Ketika kelas 12, disitulah letak kebingungan dan juga deg-degannya para anak-anak kelas 12. Di mana kami dimunculkan dengan berbagai macam pertanyaan seperti mau lanjut kemana? Mau kerja di mana? Mau ngapain habis lulus? Hal ini pastinya membuat kami sangat kebingungan dan juga frustasi terhadap hal apa yang akan kami lakukan setelah lulus SMA ini. Tapi saya menangani hal ini dengan memikirkan dan juga melihat peluang bahwa ketika pengumuman eligible atau perankingan angkatan, saya menduduki peringkat ke-9. Pastinya hal ini didasari oleh konsistennya saya mempertahankan peringkat saya pada kelas 10, 11, dan juga 12.
dan berhasil menepati peringkat 9 pada pengumuman eligible tersebut. Di sini saya melihat peluang bahwa dengan posisi tersebut, saya rasa saya bisa mencicipi bangku perkuliahan. Setelah berdebat panjang dan juga memikirkan dengan waktu yang singkat bersama orang tua saya pastinya, saya memutuskan untuk melanjutkan perkuliahan setelah lulus SMA ini. Berhasilnya saya menjadi siswa eligible tersebut berarti saya juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP, di mana hal ini mendapatkan dua pilihan. Pilihan pertama saya cantumkan Teknik Industri Universitas Andalas, dan pilihan kedua saya cantumkan Kesehatan Masyarakat di Universitas Sriwijaya. Hal ini pastinya telah saya putuskan dan juga saya komunikasikan bersama orang tua saya mengenai jurusan yang saya cantumkan pada seleksi tersebut. Berjalannya waktu mengikuti proses-proses pendaftaran mengenai SNBP tersebut hingga akhirnya pengumuman tiba. Pada saat itu pastinya kegelisahan, khawatir, takut muncul semuanya pada diri kita. Tetapi saya berusaha menenangkan diri bahwa memang ini takdir saya untuk bisa mencicipi bangku perkuliahan. Saya bisa keterima dan saya bersyukur. Jika memang tidak ditakdirkan, pastinya saya akan berjuang lagi, entah itu mengikuti tes untuk perkuliahan atau mengikuti tes-tes seleksi untuk pekerjaan. Dan pada pengumuman tersebut, saya melihat tanda biru, yang artinya saya lolos dan masuk ke dalam Universitas Andalas di jurusan Teknik Industri. Hal ini membuat saya sangat-sangat bersyukur bahwa dengan hal ini, bahwa kesempatan ini bisa membawa saya mencicipi perkuliahan di Universitas Andalas tersebut. Hingga saat ini, saya berhasil dan dapat mengenakan alma mater ini dengan bangga, dengan usaha saya dan doa saya, serta doa kedua orang tua saya bisa berhasil masuk di Universitas Andalas. Inilah penjelasan saya mengenai perjalanan saya bisa masuk dan berkuliah di Universitas Andalas pada program studi Teknik Industri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.